Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen dimanapun beliau berada, yakni Bapak Zainul Arifin, MPD. Perkenalkan, nama saya Wiwin Haryati, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, semester 4C, Institut Agama Islam Hamzah Wadi Nahdlatul Watan Lombok Timur. Izinkan saya untuk menjelaskan isi makalah saya yang berjudul tentang perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan yang paling mudah untuk kita mengklasifikasikan apakah penelitian tersebut merupakan penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif, yaitu dengan cara kita melihat apakah penelitian tersebut menggunakan pengujian statistik untuk menganalisis data penelitian, ataukah tidak menggunakan pengujian statistik dan hanya menggunakan narasi untuk membuat hasil dan kesimpulan penelitian. Untuk lebih mudahnya teman-teman, kita mengetahui perbedaan apakah itu penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif, yaitu jika penelitian tersebut menggunakan angka, maka penelitian tersebut dinamakan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah angka-angka yang hanya sekedar jadi pendukung saja dari informasi penelitian yang dihasilkan oleh penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dalam penelitian. Misalnya, peneliti ingin menyajikan persentase persen hasil penelitian yang berupa grafik atau tabel atau diagram untuk memudahkan pembaca dalam menginterpretasikan hasil penelitian tersebut. Selain itu, hal yang memudahkan kita dalam membedakan penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif adalah dengan penggunaan kata populasi dan sampel penelitian. Dalam penelitian kuantitatif lebih dikenal dengan kata populasi dan sampel penelitian. Sedangkan dalam penelitian kualitatif lebih dikenal dengan kata subjek dan objek penelitian. Agar lebih memudahkan kita lagi dalam membedakan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif tersebut, yaitu yang pertama meliputi kuantitatif meliputi berorientasi pada hasil, yaitu tidak dapat digeneralisasi studi-studi kasus terhadap satu masalah menggunakan pengujian statistik dalam pengolahan data penelitian. Pengumpulan data penelitian menggunakan instrumen penelitian, yaitu yang kedua yang bisa di-scoring
Yang di-scoring maksudnya di sini memiliki hipotesis penelitian. Menguji kebenaran hipotesis penelitian, yaitu berangkat dari teori-teori untuk membuktikan hipotesis. Selanjutnya, berpikir deduktif. Maksudnya berpikir deduktif di sini adalah pengambilan kesimpulan hasil penelitian dari umum ke khusus. Karena berangkat dari teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. Perbedaan penelitian kuantitatif selanjutnya adalah peneliti tidak harus berhubungan langsung dengan responden atau informan penelitian. Selanjutnya, penarikan kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data. Perbedaan kuantitatif selanjutnya adalah penjelasan secara objektif. Variabel penelitian dijelaskan berdasarkan hasil scoring melalui pengukuran. Yang terakhir adalah dan variabel dan kerangka berpikir dibangun dari pustaka. Kalau perbedaan penelitian kualitatif, yaitu yang pertama berorientasi pada hasil, maksudnya yaitu dapat digeneralisasikan studi kasus terhadap multi masalah. Perbedaan kualitatif selanjutnya adalah tidak menggunakan pengujian statistik dalam pengolahan data penelitian. Selanjutnya, peneliti merupakan instrumen kunci dalam pengumpulan data penelitian. Tidak memiliki hipotesis penelitian untuk dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, menjelaskan keadaan atau gejala. Tidak harus berangkat dari teori, namun dapat menghasilkan teori baru atau berpikir secara induktif. Perbedaan kualitatif selanjutnya yaitu pengambilan kesimpulan harus hasil penelitian dari khusus ke umum, karena berangkat dari fakta-fakta lapangan yang dikumpulkan. Selanjutnya, peneliti harus berhubungan langsung dengan informan penelitian untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam atau lebih akurat. Kebalikannya dengan kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif tidak harus berhubungan langsung dengan informan atau responden. Selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan pengalaman yang didapatkan di lapangan. Pemahaman berdasarkan empatik, variabel penelitian dijelaskan secara naratif. Perbedaan kualitatif yang terakhir yaitu variabel dan kerangka berpikir dibangun dari penelitian pendahuluan. Saya akan menjelaskan menurut para ahli, yaitu menurut Arie Kunto. Menurut Arie Kunto pada tahun 1992 membagi jenis-jenis penelitian berdasarkan yang pertama berdasarkan tujuan, yang kedua pendekatan, yang ketiga bidang ilmu, yang keempat tempat atau latar, dan yang terakhir yaitu kehadiran variabel. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang penelitian dilihat dari tujuannya. Maka jika penelitian dilihat dari tujuannya, maka ada 3 sub jenis penelitian yang harus sama-sama kita ketahui, yaitu penelitian eksploratory. Penelitian jenis ini digunakan untuk pencarian jawaban. Penelitian verifikatif ini memiliki jenis atau digunakan untuk meneliti ulang hasil penelitian sebelumnya tersebut. Yang ketiga, jenis-jenis sub yang ketiga yaitu penelitian pengembangan. Ini bertujuan untuk mengembangkan model atau hal-hal yang inovatif
Jenis penelitian ini biasanya dilakukan di suatu perusahaan dalam rangka untuk mengembangkan suatu produk atau layanan baru. Menurut Arikonto yang kedua, yaitu penelitian dilihat dari pendekatan. Dilihat dari pendekatannya, penelitian ini dibagi menjadi dua macam atau dua bagian, yaitu yang pertama pendekatan longitudinal atau disebut dengan bujur, yang kedua cross-seksional atau disebut dengan silang. Menurut Arikonto yang ketiga, yaitu penelitian dilihat dari bidang ilmu dalam perspektif ini. Maka jenis penelitian dibagi berdasarkan disiplin ilmu masing-masing. Misalnya, penelitian pendidikan, penelitian teknik, penelitian ekonomi, penelitian kesehatan, dan lain-lain. Menurut Arikonto yang keempat, yaitu penelitian dilihat dari tempat atau latarnya. Jika penelitian dilihat dari tempat atau latarnya, di mana seorang peneliti melakukan penelitian, maka jenis penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama yaitu penelitian laboratorium, yang kedua penelitian lapangan, yang ketiga penelitian perpustakaan. Penelitian laboratorium ini biasanya dilakukan dalam bidang ekstro, sipil, dan lain-lain. Kalau penelitian lapangan biasanya dilakukan oleh ilmuwan sosial dan ekonomi, di mana lokasi penelitiannya berada di masyarakat atau kelompok manusia tertentu atau objek tertentu sebagai latar di mana peneliti melakukan penelitian. Yang kelima menurut Arikonto yaitu penelitian dilihat dari kehadiran variabel, di mana penelitian dilihat dari kehadiran variabel ini dapat dikategorikan dalam penelitian yang objeknya merupakan variabel masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Penelitian yang objeknya merupakan variabel masa lalu dan saat ini disebut juga penelitian deskriptif atau menggambarkan variabel-variabel yang sedang diteliti. Penelitian jenis ini disebutkan juga penelitian eksperimen, yang bertujuan untuk digunakan mencari hubungan kausal. Maksudnya di sini hubungan kausal adalah hubungan sebab akibat. Karena peristiwa yang satu menyebabkan peristiwa yang lain antar variabel yang diteliti. Contohnya hubungan kausal. Misalkan apabila harga BBM dinaikkan, maka ongkos angkutan juga ikut naik. Harga BBM menjadi sebab. Nah, akibatnya maka ongkos angkutan juga akan ikut naik. Contoh hubungan kausal yang kedua yaitu apabila panen datang, maka harga padi akan turun. Mungkin hanya ini yang bisa saya dapat presentasikan. Mohon maaf apabila ada salah penulisan nama atau gelar, serta ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.